Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya para penyuluh dan pembina keluarga Sakinah, baik yang di Kota Batam maupun tempat lain. Alhamdulillah syukur kita pada sore ini bertempat di Lakopi Ibadah Center. Iya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lebaran nih? Alhamdulillah. Tak balik kampung? Mina Aidin Wafizin. Tak pulang kampung. Tak balik kampung? Kampung kita udah di sini. Bima, nama lengkapnya gelar. Nama lengkap saya Haji Bima Sakti SAG MPD. Haji Bima Sakti SAG MPD. SAG MPD. Iya. Haji tahun berapa tuh? Tahun 2008. 2008, berarti duluan Pak Bima 1 tahun. SAG-nya di mana? Saya SAG dulu di Pekanbaru, Uinsus Karyau. Oh, Insus Karyau. Fakultas Usuluddin Jurusan Dakwah. Wajar jadi penyuluh ya. Iya. Kemudian MPD-nya? MPD-nya saya ngambil manajemen pendidikan Islam. Saya dapat info Pak Bima ini berasal dari Pasaman, betul? Pasaman dia. Tetapi kenapa pakai lubis? Jadi dulu ya biasalah, kalau dulu kan kakek-kakek kita itu kan dari Tapanuli Selatan. Oh, berasal dari Tapsel. Tapi Cuma bertempat tinggal di Pasaman. Jadi orang mulai dari kakek kita itu tinggal di Pasaman. Oh, berarti asal jadi Tapsel. Tapi udah lama di Pasaman. Kita merantau ke sana. Orang menyebutnya Mandailing. Mandailing, ya, Mandailing. Oh, Mandailing yang merantau ke Pasaman. Iya. Katanya betul di Pasaman tuh banyak orang Mandailing. Banyak. Sama dengan Minang lah ya. Iya. Campur dengan Jawa kabarnya kan? Iya, Minang. Oke, kalau istri orang mana? Pasaman juga. Asli. Ya, Pasaman Barat. Mandailing juga. Mandailing juga. Baru Nasution. Oh, iya. Iya, berarti sama-sama merantau. Iya, kalau kami kan di Pasaman Timurnya. Kalau istri Pasaman Baratnya. Tapi sama-sama Pasaman. Sama-sama Pasaman. Pak Bima nikah tahun berapa? Tahun 2000. 2000? Sama kita? Ya. Enggak, bulannya ingat enggak? Bulan 15 Juni tahun 2000. Saya Juni apa Juli lupa saya. Oke, Pak Bim. Anak ada berapa nih? Anak saya 2. Berdua. Baru 2. Laki-laki perempuan. Pas satu pasang. Pas. Belum ada nikah ya? Belum ada. Sudah kuliah semua? Yang satu udah tamat, yang satu lagi baru kuliah, masih kuliah semester 2 di. Udah tamat cowok kan? Cowok. Barusan kan ngantar anak ke Bogor ya? Ya. Itu yang cewek cowok? Yang cowok. Yang cewek. Cewek. Kuliah di mana? IPB Bogor. Oh, hebat juga ya. Penyuluh pun anak bisa kuliah di IPB itu kan luar biasa. Alhamdulillah. Tapi berarti udah berapa tahun nikah? 25? Iya, 25 tahun lah. 25 tahun. Berarti anak yang besar umur? 24 tahun sekarang. Berarti begitu habis akad nikah, nanam langsung jadi itu? Anak saya yang pertama lahir 2001. Ya, makanya bulan? September. Oke, jadi sampai 25 tahun ini istri masih satu? Masih lah, tetap apa satu. Ada yang disembunyikan? Tetap satu, tidak. Terpikir ada yang niat poligami gitu? Tak usah. Bukan terpikir apa tidak? Bukan tak usah. Jadi kita nahnu humul haifun aja. Kembali kita ke penyuluh. Iya. Kalau nggak salah Pak Bima ini lebih duluan saya penyuluh. Ya. Tahun berapa penyuluh Pak Bima masuk? Saya jadi penyuluh itu pertama namanya PAH dulu. Oh, masih Pak? Penyuluh agama honorer tahun 98. 98 sudah jadi penyuluh? Terus setelah PAH itu saya tetap menjadi penyuluh, terus ada penerimaan formasi penyuluh. Makanya berarti saya Pak Bima tes, bukan pengangkatan? Ikut tes. Cuma waktu itu diprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lama mengabdi. Saya tesnya itu tahun 2000 Desember. 2000? Desember. Desember. TMT saya 2001, 1 Januari 2001. Dari awal penyuluh apa pernah jadi struktural apa setap apa memang dari awal penyuluh? Saya penyuluh aja dari dulu. Tak pindah kemana-mana? Tak pindah kemana-mana. Orang ini kan kadang-kadang ambisi. Tak ingin lama-lama jadi penyuluh. Ingin jadi kepala. Ingin jadi ini, ingin jadi itu. Pak Bima sepertinya nggak ada bercita-cita, setahu saya, jadi kepala Kemenak atau jabatan yang hebat itu. Memang Pak Bima tidak ada keinginan atau ingin tapi nggak ketemu jalan. Gimana Pak?
Saya mungkin karena pertama karena sudah nyaman di Penyuluh, ya kan. Kegiatan kita banyak, jumpa dengan binaan kita. Jadi saya sudah ini relax aja ya jadi Penyuluh itu rasanya. Karena kalau pindah ke tempat lain pun ya pertama ya memang sih bagus-bagus juga, cuma ya kita karena sudah nyaman di Penyuluh, kita lebihin aja di Penyuluh rasanya. Oh, berarti karena nyaman. Nah, nyaman aja kita. Bukan ada keinginan tapi tak ketemu jalan. Merasa di dunia kita Penyuluh. Iya, itu dunia kita Penyuluh. Nah, kita tahu. Bos-bos kita ini kan banyak dari Penyuluh. Iya. Pak Raja Wijaya. Penyuluh. Pak Marwin Penyuluh. Iya, itu kan kawan kita kan. Iya. Pak Julaka Penyuluh. Pak Putri Penyuluh. Penyuluh. Hanya bos-bos kita yang jadi Kakanwil itu juga rata-rata Penyuluh. Penyuluh, iya. Nah, tapi Pak Bima kok tak mau? Nah, artinya merasa lebih nyaman jadi Penyuluh. Pak Bim, suka dukanya Penyuluh itu apa? Sukanya apa? Saya ya apa namanya itu, kalau pengalaman saya sebagai Penyuluh ini rasanya kalau banyak sukanya. Banyak sukanya. Banyak sukanya. Jadi kita ketemu sama binaan kita pembinaan di rumah sakit, di lapas anak, di taklim, di mualaf, di remaja masjid, di bimbingan keluarga sakinah, di calon pengantin, itu ya banyak bahagianya aja kita. Oh, jadi memang karena jiwa Penyuluh tadi, iya. Orang kadang ngasih, kadang tidak, tak masalah ya. Ya kalau masalah itu ya masalah pemberian orang ya. Pertama kan kita sudah Allah kontrak dikatakan sudah menjadi Penyuluh. Jadi kita kan sudah digaji negara, diberikan tunjangan oleh negara, dikasih tukin oleh uang dari negara. Bahkan nanti pensiun kita pun nanti dikasih juga dari negara. Jadi kalau masalah tambahan-tambahan dari orang yang kita jumpai, apakah itu taklim atau apa itu, saya rasanya nggak begitu saya kedepankan itu. Karena makanya saya nggak pakai, misalnya mau ketemu, misalnya mau konsultasi, nggak pernah saya terpikir tuh harus sekian-sekian, nggak ada. Cuma kadang-kadang, paling kadang diajak ngopi, ya, diajak minum gitu. Orang ngasih syukur. Iya. Tidak pun kita nggak merasa dongkol gitu kan? Ya karena memang sudah tugas kita. Oke. Ditugaskan negara kan. Jadi kalau gitu Pak Bima memang dunianya dunia Penyuluh. Dunia Penyuluh. Iya. Jadi gitu. Oke, berarti lebih banyak suka daripada duka. Sekarang dukanya, pernah nggak misalnya ada rasa kesulitan, sakit hati atau apa yang pernah nggak Pak Bima rasakan? Jadi gini, ada satu hal sekarang ini yang menjadi permasalahan di hati saya, Pak Mariono. Saya kan 3D, saya kan sudah semenjak tahun 2014. 3D. 3D. Sekarang sudah 2025, berarti kan mau ke 3D mau ke 4 ini kan awalnya kan gara-gara Ukom ya? Ukom. Jadi saya sekarang 3D saya sudah hampir dari 2014 lah sampai sekarang, berarti sudah hampir 10 tahun. Oke, nanti ini kan video insya Allah saya sampai juga ke pusat ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini dengan Pak Haji Mariono, kawan-kawan yang semestinya Ukom, yang termasuk saya itu, termasuk Pak Haji Mariono. Saya tidak lebih panjang aja. Saya kan sudah 11 tahun. Jadi harapan saya kalau segera Ukom, berarti kan saya pensiun nanti 60 tahun, berarti masih ada waktu saya 6 tahun lagi. Kalau tidak ada Ukom, waktu saya tinggal 4 tahun lagi, bahkan tidak sampai 4 tahun lagi. Oleh karena itu ini harapan. Jadi duka saya sebenarnya bukan duka sebenarnya, tapi keluh kesah. Keluh kesahnya bukan karena kelompok binaan yang tidak baik. Tidak. Tapi karena regulasi yang menyulitkan kita. Regulasinya katanya menunggu regulasi untuk Ukom, menunggu anggaran. Kemarin saya ketemu sama Bapak dari Kanwil, saya tanya juga. Sebentar Pak Bim, ini kayaknya masih kita nunggu dari pusat. Kita pun sekarang efisiensi pula katanya kan. Oke, Pak Bim. Jadi ini kan nanti insya Allah didengarkan Bang Amir. Insya Allah. Siapa itu Pak Heru ya? Pak Heru, iya. Tolonglah Pak Amir, Bang Heru yang di Jakarta. Yang senasib dengan Pak Bima bukan hanya Pak Bima ya. Iya. Pak Jirido juga, Pak Jirido. Banyak juga kemarin yang di Klaten. Klaten. Atasan tuh jangan pula siksa yang di bawah ini ya. Bagaimana caranya? Video kita kali ini dapat didengarkan oleh kawan-kawan semua, termasuk bapak-bapak pimpinan kita di atas. Mudah-mudahan keluhan-keluhan dan masalah-masalah dihadapi kawan-kawan Penyuluh
semoga ada solusi terbaik sehingga dapat dirasakan permasalahan tadi ada solusi terbaik. Makasih banyak atas bantuan dan permohonan dan juga bantuannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita bersama. Saya sebar seluruh Indonesia. Ya. Mudah-mudahan untuk Pak Amir, Bang Heru, kawan-kawan di bawah ada banyak mengeluh, yang di Karimun, yang di Pinang, yang di Natuna nggak bisa ikut UKOM. Ya. Mudah-mudahan segera direalisasikan. Kita sebagai penyuluh, faktanya banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai yang tergoda dengan jamaah. Karena jamaah ini banyak yang cantik, menyek-menyek pula. Apalagi janda itu rumah tangganya bermasalah. Pak Bima tuh ketika ketemu jamaah yang cantik dengan kita nih kayaknya ngerayu pula, lembut gitu kan. Nah itu gimana perasaan Pak Bima sebagai laki-laki yang sehat, cara mencegahnya agar kita tak mengganggu dia? Jadi gini Pak Haji, jadi saya kalau ada orang konsultasi masalah rumah tangga, apalagi perempuan, ya kan, misalnya dia nelpon atau dia langsung ke kantor KUA, pertama saya pastikan dia jangan sendiri. Yang datang itu jangan sendiri. Jangan sendiri ya, bawa kawan dia. Nah, bawakan dia misalnya kawan dia gitu, harus ada kawan. Nah, itu aturan yang saya tentukan. Bawa kawan. Yang kedua, kalau mau konsultasi tentang masalah itu kan istilahnya kan tidak boleh juga diketahui orang lain. Nah, jadi makanya kadang-kadang kalau mau konsultasi itu kadang-kadang di tempat-tempat kopi kayak gini, di Morning Bakery, lebih nyaman ya. Di Sunbird Sungai Harapan atau di Tiban Center gitu, supaya yang disampaikannya itu jangan sampai masyarakat tahu, ya kan? Itu kan bagaimana itu aib gitu kan? Nah, jadi itu, masalah tantangan, masa godaan tuh ya tetap ada kan, cuma kan kita harus punya trik. Nah, triknya adalah pas mau konsultasi dengan kita harus ada kawan dia, jangan dia sendiri. Kalau dia sendiri, kita sendiri kan, kita pun ya bisa aja kita bingung kan, atau dia pun mungkin istilahnya kalau yang ketiga itu tak ulah kan, mungkin ada nanti bisikan-bisikan yang tak bagus gitu, makanya harus ada makanya harus ada kawan. Jadi selama ini itu yang saya terapkan, alhamdulillah dengan jalan itu saya pun nyaman, orang yang konsultasi pun nyaman dia karena ada kawan dia. Artinya kawan dia itu yang dia percayai gitu, bukan dia kawan yang nanti menceritakan sama orang lain, tidak. Artinya gini Pak Bima, karena kita tahu ya, termasuk kawan-kawan kita juga. Banyak yang tergoda dengan jamaah atau yang biasa kita bimbing. Artinya Pak Bima ketika ada orang konsultasi, satu dia jangan sendiri, supaya juga tidak timbul fitnah. Yang kedua, kita juga bertemunya jangan di tempat sepi. Iya, jangan tempat sepi. Kedai kopi. Ada orang ramai lah kan. Iya betul. Kalau orang lain menganggap kalau tempat berduaan kan itu betul. Kalau di publik kan tidak, tetapi juga di publik kan tidak juga aib bagi keluarga yang melihat. Iya betul. Yang kedua, pernah nggak ada janda menggoda? Ya kalau kan gini, pakai chatting gitu. Dia kan konsultasi, konsultasi tentang keluarga dia gitu. Ya kalau misalnya kalau ada atau tidaknya itu kan tergantung sikap kita. Kalau dari awal sikap kita katakan kita adalah dari Kementerian Agama membantu menyelesaikan masalah rumah tangga, dan karena dari awal kita sudah nampakkan kita adalah sebagai orang yang bisa memberikan solusi, kita bantu sesuai kemampuan kita, gak akan mungkin dia mencet kita dengan hal-hal yang tidak baik. Karena memang dari awal kita sudah sampaikan. Kemudian kita menyampaikan itu kan kita tidak kepentingan. Ya, kita kan di tengah, tidak berpihak dengan suami dan tidak berpihak kepada istri. Dan kita berpihak bagaimana solusi yang mereka hadapi itu bisa terlaksana dengan baik. Artinya supaya wanita itu tidak menggoda kita. Dari awal Pak Bima ini memposisikan diri orang Kementerian Agama. Iya, kita beri solusi itu ya sesuai kapasitas tugas kita. Iya, jangan bukan kita pula ikut goda-goda dia. Jangan kita memberikan kesempatan kepada dia. Misalnya kan kita ngomong-ngomong ataupun chatting-chatting yang membuat dia
enak, membuat dia nyaman gitu, itu tidak boleh. Oh, karena wanita ini kan tergantung kita juga ya. Jadi kalau kita pun terkesan merayu, dia pun tambah jadi. Iya, bisa saja kan. Nah, cuma kita kan menjaga, jangan kita, karena kan tugas kita kan mencari solusi. Cari solusi. Kita ini kan salah satu tupoksi kan membina keluarga sakinah. Keluarga sakinah, ya. Untuk pelajaran yang baik. Menurut Pak Bima, apa nasihat orang yang kadang-kadang ingin cerai atau ingin terpisah lah supaya orang tidak cerai? Apa kadang-kadang yang Pak Bima sampaikan? Pertimbangan apa supaya orang itu tidak cerai? Pertama, kita sampaikan yang namanya hidup ini pasti ada masalah. Hidup pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Mau kaya, mau miskin tetap ada masalah. Termasuk masalah keluarga. Jadi makanya kita sampaikan bagi mereka yang ingin bercerai atau yang ingin mengadukan suaminya atau istrinya, kita sampaikan coba dipikir-pikir dulu. Baik dan buruknya. Ibarat masalah tadi, kalau kita bisa kita cari solusinya yang terbaik, kenapa harus bercerai? Kenapa harus di pengadilan? Ya kan, nanti kan yang jadi korban kan nanti anak. Oh, berarti pertimbangannya anak jangan sampai jadi korban. Iya, anak jadi korban. Kemudian yang kedua, biasanya kalau terjadi perceraian ini kan yang istri juga kan beban bagi dia. Beban. Kenapa? Karena jadi janda itu kan bukan hal yang bagus. Kadang-kadang negatif. Janda ini benarnya saja salah. Apalagi salahnya di mata orang. Jadi itu jadi menjadi beban tersendiri juga. Ini pertama, sebelum pas ketemu dengan kita, coba kita pikir-pikir dulu apa masalahnya. Kalau kira-kira masalah itu bisa dicari solusi terbaiknya, ya kenapa harus cerai. Kemudian selama ini kan orang yang konsultasi dengan kita itu kan ada 3 masalah besar yang mereka adukan. Apa itu? Pertama, masalah ekonomi. Ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga, nggak dikasih nafkah, nggak dikasih kebutuhan pokoknya gitu kan, sehingga dia tidak sabar sebulan, 2 bulan, setahun gitu kan. Jadi karena ekonomi nggak dikasih dari suaminya, maka dia mengadu ke kita. Jadi kita sampaikan, coba jalani dulu, komunikasikan dengan suami. Mungkin dia belum ada pekerjaan, mungkin dia belum dapat uang. Jadi itu masalah ekonomi. Yang kedua, masalah KDRT, kekerasan rumah tangga, emosional, ya. Suami mukul. Memukul, ya. Kadang-kadang mukanya ditampar, kadang-kadang badannya dipukul, kadang-kadang diperlakukan dengan kasar gitu. Nah, jadi kita sampaikan, ya kalau memang emosi, ya kan kita harus tahan emosi kita, nggak usah kita ikut emosi juga. Mungkin bertengkar ini gara-gara sama emosi, akhirnya laki-laki bisa pakai memuja. Nah, itu yang kedua, masalah KDRT. Kemudian yang ketiga, masalah perselingkuhan. Perselingkuhan ini kan ada buktinya, misalnya di telepon atau di video atau apa gitu. Jadi menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Yang namanya perselingkuhan itu banyak laki-laki, banyak perempuan. Kalau selingkuh ini, kalau desi banyaknya memang banyak laki-laki yang ketemu kita ya. Tapi perempuan ada juga yang ketahuan. Ya artinya yang banyak ketemu Pak Bima yang laki-laki yang selingkuh. Kemudian KDRT yang korban itu banyak perempuan. Oh, yang perselingkuhan dengan KDRT yang banyak jadi korban perempuan. Artinya begini, menurut Pak Bima, kalau masalah ekonomi, istri jangan buru-buru menggugat cerai. Ya, betul. Perlu ditanya baik-baik. Kita tanya dulu masalah ekonomi yang tak cukup dari suami ini mungkin sedang di PHK. Ya, mungkin lagi pekerjaan, lagi nganggur, susah ekonomi, ya kan? Sudah pekerjaan. Cerai. Oke. Yang kata Pak Bima tadi 3 ya. Nah, ini ekonomi tidak diberikan nafkah. KDRT dengan perselingkuhan. Kawan-kawan, menurut Pak Bima tadi, kenapa kita jangan buru-buru cerai? Setidak-tidaknya 3 ya. Yang pertama, kita hidupnya harus bersyukur. Ya, bahwa pertimbangan semua orang ada masalah. Yang kedua, pertimbangan anak. Nanti gimana korbannya kan? Mungkin pendidikannya, segala macam. Ekonominya. Yang ketiga, ya nama baik istri juga. Iya, betul. Kadang-kadang wanita ini kan nuntut cerai karena panas. Setelah cerai juga ternyata nambah jelek lagi di mata orang. Sekarang ini kan musimnya pelakor, merebut laki orang. Terlalu banyak wanita itu mengganggu suami orang, walaupun ada juga yang sebaliknya. Saran kepada Pak Bima,
bagi orang yang ingin mendapatkan suami. Kan bujang masih berserak, duda ada di mana-mana. Kenapa harus mengganggu suami orang? Saran Pak Bima bagaimana untuk pelakor jahanam? Makasih Pak Haji. Jadi untuk pelakor ya, berarti kan ini perempuan ini berarti. Iya. Nah, jadi perempuan yang mengambil laki orang. Jadi kalau memang itu ada, memang ada di masyarakat ya, yang mengambil laki. Jadi pertama ya itu kan hal yang tidak bagus. Sudah jelas kok ada istrinya, kok diambil gitu kan? Iya. Nah, jadi itu sesuatu perbuatan yang tidak bagus. Itu ibarat kasarnya itu sama dengan mengambil hak orang lain tanpa izin kan gitu. Sama dengan mencuri gitu kan, istilahnya kan. Kalau mencuri, pemiliknya tidak tahu. Tapi kalau sudah ketahuan masih ngambil juga, namanya perampok. Jadi saran saya pertama kepada pelakor ini ya, kalau memang Anda sudah berniat seperti itu ya kembalilah ke jalan yang baik. Karena itu jalan yang benar, itu jalan yang salah itu. Yang jalan yang benar kalau misalnya dia sudah janda ya kan, ya cari lagi suami mungkin duda yang sudah cerai gitu kan, atau mungkin yang masih bujang ya kan. Persoalannya duda bujang itu ada duitnya, itu pula masalahnya. Gimana tuh Babi? Tapi kalau orientasi kita memang karena uang itu memang susah. Tapi kalau misalnya bukan karena ridho Allah ya? Kalau mencari ridho Allah untuk menjaga keturunan kita, nama baik kita, menjaga keturunan, nama baik. Kemudian menyalurkan aspirasi kita kan gitu. Jadi jangan uang yang kita kedepankan. Jadi kembali yang tadi kepada pelakor ini, saran saya pertama ya, kalau ada di dalam hati niat kita untuk menjadi pelakor, maka urungkanlah, karena itu perbuatan yang tidak bagus. Yang kedua, ya berdoalah kepada Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan lagi suami yang baik kan gitu, suami yang bisa menjadi imam, yang bisa menjadi membimbing, mengarahkan kita ke jalan baik. Kemudian yang ketiga adalah ya selalu bertawakal kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Karena kalau dia sholat, mendekatkan diri kepada Allah, ingat sama Allah, berzikir, takkan mungkin dia mengambil orang lain, ambil suami orang lain. Tak mungkin. Berdoa penting ya. Berdoa penting supaya jiwa kita tenang dan tentram. Gini Pak Bim, banyak wanita yang mencintai suami orang dulu gini. Dia baik dengan kita, tapi ternyata dia mengkhianati istrinya. Menurut Pak Bima, orang yang menyakiti istri, yang menterbengkalaikan anak, tapi dianggap baik oleh pelakor atau wanita yang mencintai dia, mungkin tak orang yang sudah mengkhianati istri dan anak tiba-tiba baik dengan wanita lain? Menurut logika Pak Bima. Jadi perbuatannya aja udah jelas kan gitu kan. Perbuatannya udah jelas salah gitu kan. Tidak akan mungkin orang lain itu juga akan menerimanya kan gitu. Karena namanya dia sudah ambil istilahnya mengambil laki orang gitu kan. Menurut Pak Bima, dia berani saja mengkhianati istri dan anaknya. Suatu saat pun pelakor ini atau wanita yang kedua ini mungkin berpotensi akan diperlakukan yang sama. Terjadi hukum karma gitu. Bisa terjadi. Mungkin dengan keturunan dia, mungkin dengan anak gadis dia, atau dengan apa gitu itu. Jadi makanya ya kalau kita berbuat sesuatu itu tetap ada akibatnya. Lebih bagus kita mohonkan kepada Allah supaya kita jangan menjadi seperti yang dibilang tadi, menjadi pelakor tadi. Pak Bima ini kan juga membina di lapas ya? Di lapas. Kira-kira sepengetahuan Pak Bima nih, supaya pelajaran yang untuk di luar ya, apa yang banyak yang Pak Bima bina itu? Kejadian apa atau kasus apa yang Pak Bima tahu? Oke, untuk di lapas. Lapas mana dulu? Saya membina di Lapas Tembesi ada. Lapas Tembesi. Kemudian Lapas Umum Tembesi, kemudian ada juga Lapas Anak. Yang di Baloi. Di Baloi, kemudian ada Lapas Wanita. Apa itu biasanya yang paling banyak? Jadi khusus di Lapas Anak, itu sekarang ini jumlahnya lebih kurang 66 orang. 66. Lapas Anak. Yang di Baloi ya? Semuanya laki-laki. Laki-laki. Usia SD, SMP, SMA. Sekarang 60 di bawah 17 tahun itu. Di bawah 17 tahun. Jadi Lapas Anak ini setelah kita tanya dengan mereka apa masalah yang mereka hadapi, langgaran hukum apa yang mereka langgar, ada 3 hal yang mereka langgar. Pertama, banyak kasus pencurian kendaraan bermotor. Anak-anak itu sudah ada yang curi motor? Sudah, ikut terlibat curanmor. Curanmor. Yang kedua adalah
menggunakan narkoba. Menggunakan narkoba. Kemudian ketiga adalah cabul, asusila. Oh, anak bocil pun bisa cabul. Iya. Jadi ini 3 ini khusus di lapas anak. Jadi makanya waktu kita kemarin memberikan bimbingan pesantren Ramadan juga di sana, kita sampaikan ya supaya ya memperbaiki diri ya, karena kita mungkin gara-gara itu kita nggak bisa lagi ke sekolah, nggak bisa lagi melanjutkan pendidikan kita, padahal ada yang masih ada SD, belum tamat SD lagi, ada yang SMP, ada SMA. Dan kita sarankan kepada dinas pendidikan. Juga? Ada. Jadi kita sarankan dengan dinas pendidikan supaya juga mereka-mereka yang masih usia sekolah supaya diikutkan paket A, paket B, paket C yang sudah masuk itu. Artinya yang sudah masuk di penjara, yang menjalani hukuman, saran kepada dinas pendidikan agar sekolahnya tetap lanjut. Jadi nanti paket. Nah, itu yang di lapas anak. Terus di lapas Tembesi itu kan umum sifatnya. Nah, umum. Jadi sekarang ini karena jumlahnya kan bertambah terus. Sekarang sudah hampir 1.300 orang di lapas Tembesi. Itu perempuan laki-laki? Itu enggak, itu semuanya laki-laki. Dewasa. Itu laki-laki? Dewasa. Berapa jumlah? 1.300 lebih. Katanya kapasitas 700. Dimasukkan juga 1.000. Iya, karena memang karena over capacity. Terus yang di lapas Baloi, yang perempuan, lapas perempuan Baloi, kemarin saya tanya sekitar 350 orang. Khusus perempuan. Yang lapas Tembesi dulu. Nah, lapas Tembesi. Pak Bima apa yang banyak? Pernah nanya-nanya? Hampir sama. Di sana itu 3 itu tadi ya? Pencurian kendaraan motor, kemudian cabul, kemudian narkoba. Banyak juga pembunuhan ada juga. Oh ya, artinya yang paling dominan tetap 3 itu ya? Pembunuhan dan penggelapan uang perusahaan. Narkoba paling banyak. Narkoba, oh ya. Kok banyak perempuan sampai 300? Apa pula perempuan kok masuk penjara pula? Setahu Pak Bima apa? Jadi perempuan itu sama juga. Jadi artinya gini, potensi berbuat jahat itu ada, perempuan juga ada berbuat jahat. Nah, jadi bukan berarti bukan laki-laki aja. Seperti misalnya mencuri misalnya. Ada juga perempuan yang ikut. Yang perempuan tuh mencuri juga? Ada juga kasus pencurian. Terus? Ada juga penggelapan uang perusahaan. Dan ada juga narkoba ada? Narkoba paling banyak. Kasus narkoba. Berarti perempuan pun narkoba banyak? Banyak, dia mencuri menjual narkoba, bandar narkoba. Bandar juga. Bawa barang dari Singapura, dari Malaysia kan. Tahu-taunya dia nggak tahu. Tahu-taunya narkoba, ditangkap di bandara di. Kalau cabul belum terdengar perempuan? Karena kalau cabul tidak. Artinya belum pernah terdengar. Belum pernah terdengar. Itu banyak dia narkoba sama pencurian. Kan anak-anak tadi menurut Pak Bima yang banyak apa tadi? Narkoba, cabul, curanmor. Terus saran Pak Bima kepada orang tua, bagaimana supaya anak itu tidak terlibat 3 hal tadi? Saran kita kepada seluruh orang tua yang ada di Kota Batam dan juga di Kepri, bahkan di Indonesia ini, memang tanggung jawab orang tua itu kan luas. Bukan hanya dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Oh, atau orang tua bukan hanya makan aja. Tapi yang paling penting adalah memberikan perlindungan kepada anak, memberikan pendidikan, memberikan pengawasan, ya kan? Memberikan edukasi kepada anak, memberikan pemahaman ya, termasuklah memelihara diri dan keluarga. Sebagaimana Al-Quran itu kan, At-Tahrim ayat 6 itu kan, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi artinya sebagai orang tua bukan hanya mencari nafkah untuk keluarga, tapi yang paling penting adalah memberikan pengawasan, ya, memberikan pendidikan kepada anak. Jangan sampai anak kita terlibat dengan yang 3 hal tadi. Orang tua sekarang ini, khususnya bapak ya, itu hanya merasa kalau sudah ngasih nafkah selesai. Iya. Belum ada kewajiban lain kan? Melindungi, membina, mengawasi. Iya, memberikan pengawasan. Nah, itu. Terus gini Pak Bim, banyak laki-laki di Kota Batam ini, termasuk yang lain. Dia merasa bahwa untuk membina, membimbing anak itu istri. Maka tugas laki-laki hanya ngasih nafkah. Selanjutnya urusan istri. Karena laki-laki banyak cuek. Menurut Pak Bima, gimana sikap laki-laki yang cuek dengan anak? Semuanya diberikan beban kepada istri. Jadi gini, memang kewajiban kepada anak itu kan ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, ada kewajiban bersama. Jadi pendidikan ini dan pengawasan kepada anak ini bukan hanya tugas istri,
Suami juga lebih dominan karena dia adalah pemimpin rumah tangga. Oh, nah ini harus dipahami. Ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Berarti dia bertanggung jawab semuanya. Pasti penuh. Jadi jangan dibebankan kepada istri semua. Istri wakil dia saja, wakil. Oh iya. Ya kan? Nah, kalau dia masih ibarat wali kota. Iya, wakil aja. Iya. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya suami. Betul juga itu. Jadi artinya gini, kalau seorang anak misalnya diberikan pengawasan dengan orang tuanya, bapaknya langsung, anak itu akan merasa takut dia. Kalau bapaknya tanggung jawab langsung. Tapi kalau cuma ibunya aja, ibu aja, bapak antar di mana katanya kan? Jadi artinya gini, pendidikan dengan anak itu bukan hanya tugas ibu, tapi yang utama adalah tugas bapak sebagai pimpinan rumah tangga. Jadi bukan tugas suami bukan hanya mencari uang, tapi juga memberikan pengawasan, perlindungan, pendidikan, contoh yang baik. Karena memang waktu kita konsultasi tanya-tanya mereka yang masuk ke lapas itu, mana ayahnya? Nah, ayah saya nggak ada, Pak, nggak tahu di mana. Ternyata memang banyak anak yang broken home juga yang jadi korban itu. Oke, jadi catatan. Berarti ternyata anak yang bermasalah itu karena orang tuanya bermasalah. Ya, bermasalah juga. Umumnya Mayoritas. Gitu ya? Mayoritas. Sehingga anak dia dewasa, sehingga anak itu tidak tahu kan. Nah, jadi artinya gini, ya harapan kita sih dengan pendidikan kepada anak ini bukan hanya tugas seorang ibu, tapi juga seorang bapak. Jadi makanya marilah kita sama-sama menyelamatkan keluarga kita. Kalau hari ini di lapas anak 60 orang, itu semakin hari bertambah dia. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang melanggar. Jadi bukan berkurang? Bukan berkurang, bertambah. Saran Pak Bima lah kepada orang tua yang punya anak perempuan agar tidak hamil sebelum nikah atau di bawah umur. Gimana Pak Bima? Saran-saran ini khusus anak perempuan. Ya, pertama orang tua pada anak. Ya, pertama saya sarankan khususnya kepada orang tua ya yang ada di Batam ini, khususnya terhadap anak gadisnya. Ya, gadisnya. Biar selamat. Pertama, tentu ya anak itu harus diawasi. Pengawasan ya. Anak itu misalnya kemana dia pergi, ya kan, siapa kawannya, bagaimana cara dia bersikap, itu pengawasan dengan anak itu harus ada, termasuk ya terutama anak yang perempuan. Jangan orang tua jangan hanya memberikan fasilitas, contoh diberikan HP, diberikan kendaraan, tapi anak itu tidak diawasi kemana. Bisa aja anak berbohong, mau kemana nak? Lagi ngerjakan tugas ya. Di mana? Di rumah kawan. Nah, di rumah kawan. Terus orang tua yakin saja di rumah kawan, ya kan? Apalagi ada fasilitas, ada kendaraan, ada HP gitu kan? Jadi orang tua juga jangan hanya melepas begitu saja. Jadi jangan terlalu percaya dengan. Jangan terlalu percaya, harus diawasi. Silakan diberikan fasilitas, tapi harus diawasi. Mungkin HP kan butuh itu untuk komunikasi. Kendaraan juga butuh. Jadi pengawasan. Yang kedua yang paling penting adalah pendidikan agama. Pendidikan agama. Tanamkan kepada anak itu pendidikan agama semenjak kecil dari rumah tangga. Sejak kecil ya. Dari rumah tangga dibiasakan ya, berkata jujur, kemudian selalu berbuat baik. Kemudian jangan melanggar aturan-aturan agama Allah, termasuklah itu perbuatan zina tadi, termasuk pergaulan bebas, ya kan? Itu kan sekarang ini kan kadang-kadang nonton di media, nonton di ini gitu kan, sebenarnya itu tadi tergantung ke pengawasan orang tua. Jadi kalau orang tua mengawasi, mengingatkan, ya memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Dan terakhir ya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan. Pertama tentu pengawasan. Pengawasan orang tua. Jangan hanya orang tua memberikan HP, memberikan fasilitas, tetapi tidak diawasi. Tidak diawasi. Itu penting kan? Penting sekali. Jangan terlambat. Kontrol juga kawan-kawannya siapa. Temannya siapa. Kalau belajar di mana. Di mana, kawannya di mana, jam berapa pulangnya. Itu artinya kita tidak boleh terlalu percaya dengan anak. Tak boleh, harus segera. Di rumah tuh biasa jangan berbohong. Jangan berbohong, kejujuran. Kejujuran ya. Kejujuran. Kejujuran suami istri supaya tidak ditiru anak yang baik gitu kan. Iya, betul. Yang terakhir tentu jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah dengan ibadah yang mudah-mudahan kan sebaik apapun kita, ya kan tentu harapan terakhir doa. Iya, doa terakhir itulah doa yang menyelamatkan kita. Di mana kan penyuluh senior. Iya. Akan ada penyuluh baru berikutnya. Baik yang P3K, honor. Kan honor beda-beda tuh. Iya. Seperti pengalaman kita. Apa nasihat Pak Bima kepada
para penyuluh yang baru-baru ini, yang junior, agar tetap betah jadi penyuluh. Maaf, jangan jadi penyuluh murtad. Gimana Pak Bim? Nasihat kepada junior-junior Pak Bima lah. Pertama, saya sampaikan nasihat lah kepada kawan-kawan yang lulus P3K ataupun penyuluh honor. Pertama, saya ucapkan selamat, ya kan? Selamat. Anda dapat amanah yang sangat luar biasa dari Allah SWT, karena penyuluh ini kan tugas Nabi dan Rasul. Oh, al-ulama warasatul anbiya. Ya kan? Jadi penyuluh di ulama ya? Iya. Penyuluh itu kan tugas yang sangat mulia. Iya. Terus? Jadi itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kalau Anda memang sudah ditugaskan sebagai penyuluh, apalagi sudah diterima SK, ya kan? Sudah ada tugas SK dari pemerintah, berarti saudara harus mensyukurinya. Dengan melaksanakan tugas-tugas saudara dengan disiplin, dengan jujur, dengan amanah gitu kan. Kenapa? Karena jujur dan amanah. 3 ya. Karena banyak orang yang mau jadi penyuluh, tak ada dapat SK. Oh, banyak orang jadi penyuluh, cuman tak bisa. Lengkap surat-suratnya syarat-syaratnya tak lengkap, tak lulus tes, tak pandai menjawab soal-soal gitu kan. Harus disyukuri. Harus disyukuri karena jabatan ini adalah amanah. Yang kedua, itu tadi, laksanakanlah tugas dengan baik sesuai dengan tupoksi kita. Kalau memang tugas kita sebagai penyuluh menyampaikan bahasa agama, pembangunan melalui bahasa agama gitu kan, kita sampaikan sajalah tugas-tugas kita itu kepada kelompok binaan kita. Kita penyuluh ini kalau laksanakan dengan ikhlas, dapat pahala nggak? Semua pekerjaan yang kita lakukan karena Allah semuanya dapat pahala. Semua pekerjaan yang karena Allah dapat pahala. Dapat. Itu apalagi penyuluh tugas mulia. Artinya khusus penyuluh honor nih, karena ada yang cuma 1 juta nih. Ya. Artinya syukuri aja tuh. Jadi yang 1 juta itu kalau kita bersyukur akan ditambah. Dan akan ditambah. Lazi dan nakum. Iya. Jadi jangan lihat 1 juta. Iya, lihat tugas mulianya. Dan keberkahannya. Oh, dan keberkah. Iya. Jadi jangan lihat 1 juta ya. Iya. Itu yang kedua, peluang yang Allah berikan kepada kita sebagai penyuluh itu luar biasa. Di SK-kan oleh pemerintah, ditugaskan oleh Allah kan gitu, di SK pemerintah. Ini hanya perantara saja. Legalitas yang kita terima itu dari Allah sebenarnya kan gitu. Nanti ada lagi yang lain. Seperti saya, alhamdulillah saya bersyukur jadi penyuluh, bisa berangkat haji. Haji karena penyuluh teladan kan. Kemudian berangkat umroh, pembimbing gratis, berangkat umroh lagi gratis lagi. 2 anak sarjana. Alhamdulillah. Insyaallah tahun ini saya berangkat haji lagi insyaallah. Tahun ini. Menggantikan ibu saya. Karena ibu saya sudah meninggal. Kan? Alhamdulillah. Pengalihan porsi. Cuman 1 kegagalan Pak Bima, istri masih 1. Berarti Pak Bima jadi pegawai ini 25 tahun. 25 tahun. Berarti kira-kira berapa tahun lagi pensiun? Kalau sampai setelah hukum lah. Saya berharap mudah-mudahan segera hukum. Kalau hukum segera mungkin tahun ini, ya kan? Maka insya Allah saya pensiun 60. 60 berarti masih ada waktu 6 tahun lagi. 6 tahun. Oke, Pak Bim. Kan banyak orang selesai jadi pegawai ini stres. Bingung. Dalam pikiran Pak Bima, selesai jadi pegawai ini apa? Nah, masuk politik, calon anggota DPR, atau mau nanam cabai, atau poligami, atau apa? Dalam otak Pak Bima, kan? Pak Bima gimana gambaran? Pertama, walaupun nanti saya sudah pensiun, tugas-tugas kepenyuluhan tetap akan saya lakukan. Oh, berarti Pak Bima. Khutbah, ceramah, ya kan? Kajian-kajian subuh, hari besar Islam, ya. Selagi ada orang mengundang saya lakukan. Artinya planning Pak Bima tetap sebagai penyuluh. Ya, itu yang satu. Yang kedua, saya kan juga ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Aziz. Jadi saya ngajar sudah dari 2016 saya ngajar, walaupun mungkin dari segi finansialnya mungkin hanya untuk ongkos kita ke kampus, tapi karena menurut saya itu adalah mulia. Karena namanya dosen itu kan mulia, walaupun yang kita ajar cuma kadang-kadang cuma 8 orang, 7 orang, tapi kita kan mahasiswa yang kita ajar. Artinya Pak Bima ingin jadi penyuluh sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Berarti tak ada niat ke masuk politik. Untuk politik
untuk hari ini karena saya lihat memang untuk jadi politikus memang di samping keinginan itu kan harus ada modal juga. Oh, iya. Minimal di politik itu modalnya pertama, misalnya mau sosialisasi ke masyarakat harus ada yang kita bawa. Misalnya kartu nama, itu uang itu. Cetak juga duit. Uang kartu nama. Kemudian nanti kalender dibagikan kepada jamaah. Kemudian nanti mungkin apalagi misalnya kaos waktu kampanye. Kemudian nanti untuk tim, untuk uang makan tim, saksi-saksi di TPS, semuanya kan uang itu. Artinya Pak Bima lebih memilih rasional. Iya. Lebih memilih sesuai dengan apa ya? Logika. Logika. Sebab kalau masuk politik hanya nafsu kuat, modal tak ada. Modal tak ada. Wassalam. Ada istilah Pak Bima. Nafsu kuat, tenaga kurang. Iya. Hangat di pangkal, lemes di tengah, mati di ujung. Iya, itu dia. Demikian Pak Bim. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji Mariono.